Halo semuanya, kembali lagi di channel Filmmaker KW. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum alur cerita film gangster-gangsteran lagi berjudul Kill Gopsun. Tanpa banyak ngobrol lagi, kita langsung saja ke videonya. Film diawali dengan mengisahkan tentang seorang ibu rumah tangga yang memilih pekerjaan menjadi seorang pembunuh bayaran yang dinaungi oleh perusahaan bernama MK Entertainment bernama Gil Boksun. Boksun kali ini mendapat pekerjaan untuk membunuh Zainichi Korea bernama Oda Shinjiro yang merupakan pemimpin organisasi Yakuza. Perlu diketahui Zainichi adalah sebutan buat orang asing yang tinggal di Jepang. Boksun membawanya ke tengah jalanan sepi dalam keadaan sedang pingsan dan hanya memakai pakaian dalam saja. Namun Boksun sengaja tidak langsung menghabisi nyawanya karena teringat putri sematawayangnya yang sikapnya kasar namun tetap memiliki kepribadian yang jujur dan adil. Jadi Boksun memutuskan untuk bermain adil dengan mengajak Oda Shinjiro ini bertarung terlebih dahulu. Boksun memberi Oda samurai sedangkan dirinya hanya menggunakan kampak saja. Namun bukan sembarangan orang nih Boksun. Boksun berhasil membunuh orang itu. Setelah pekerjaannya selesai, Boksun kembali ke peran awalnya menjadi seorang ibu yang mempunyai satu anak. Setibanya di rumah, Boksun pun langsung beberes rumah dan menemukan sebungkus rokok yang ditemukan di kamar putrinya. Melihat hal itu, Boksun pun teringat dengan masa remajanya. Yang pada kala itu, Boksun pun sama seperti anaknya ketahuan merokok. Dan ayah Boksun ini tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik dan menyuruhnya untuk memakan rokok tersebut. Dan pada keesokan harinya, Boksun mendatangi rapat pertemuan antara siswa. Setelah selesai menemui rapat orang tua siswa, Boksun menuju base camp menemui rekan-rekannya sesama pembunuh bayaran. Mereka sangat menghormati Boksun dan di situ pun salah satu temannya bernama Heseng yang merupakan junior Boksun merasa iri terhadap prestasinya. Karena Heseng ini dikeluarkan dari perusahaan. Perusahaan MK ini mempunyai aturan yang sangat unik sekali. Salah satu aturannya yaitu pembunuh bayaran junior dan tidak kompeten akan dikeluarkan dari perusahaan dan menganggur. Itulah mengapa orang-orang sering iri terhadap Boksun. Karena Boksun ini merasa dipojokkan, dia memutuskan untuk pulang. Saat perjalanan pulang, Boksun bertemu dengan 5 pria gak jelas yang akan mengeroyok Boksun. Namun Huseng segera muncul dan menyelamatkan Boksun. Mereka pun jadi pulang bareng. Keesokan harinya setelah mengantar anaknya ke sekolah, Boksun pergi menuju kantor MK Entertainment karena dipanggil oleh bosnya. Setelah sampai di kantor, Boksun bertemu dengan adiknya bos MK bernama Cha Min-he. Dia meminta Boksun untuk menemui para calon pembunuh bayaran di MK Entertainment yang sedang melakukan evaluasi bulanan. Cha Min-he sengaja menggiring Boksun karena ingin melihat dia melakukan sparring dengan salah satu kandidat pembunuh bayaran bernama Yongji. Yongji ini seorang gadis yang masih remaja namun memiliki bakat yang bagus. Mereka pun bertarung dengan sangat bukbak. Setelah pertarungan itu, Boksun menuju ke ruangan bosnya bernama Cha Min-kyu. Yang kemudian bosnya itu menyuruh Boksun memilih pekerjaan dengan tingkatan A. Tingkatan A merupakan tingkatan yang bisa dilakukan oleh pembunuh berpengalaman dan kompeten saja. Pilihan pertama tugasnya di dalam negeri, dan pilihan kedua tugasnya di luar negeri. Boksun pun dengan spontan memilih pekerjaan di dalam negeri. Setelah mengetahui pekerjaan yang akan ditanganinya adalah anak-anak. Boksun pun menanyakan kepada bosnya karena ini tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh bosnya. Tak lama kemudian ada telepon dari sekolah. Ternyata putrinya menusuk temannya tepat di bagian lehernya. Di sisi lain, para petinggi MK Entertainment sedang melakukan rapat besar-besaran. Dikarenakan banyaknya kasus yang dilakukan tanpa izin perusahaan. Dugaan sementara, pelakunya merupakan para pembunuh bayaran yang menganggur atau pekerja MK Entertainment itu sendiri yang melakukan pekerjaan ilegal. Kemudian pada keesokan harinya saat Cha Min-kyu aka bos MK akan melakukan tugas luar negeri, dia menelepon Boksun dan menanyakan bagaimana kabar anaknya setelah kasus di sekolah. Boksun pun bercerita bahwa menjadi ibu sangatlah sulit daripada menjadi pembunuh bayaran. Bos MK juga memberitahu bahwa tugas Boksun harus segera dilaksanakan. Cha Min-kyu mengirim anak magang yaitu Yongji untuk menemani Boksun dalam kasus yang akan dijalaninya kali ini. Mereka pun mulai beraksi. Pada saat menjalankan tugas, Boksun menerima telepon dari putrinya dan suasana pun jadi berbeda. Boksun pun dengan sengaja menggagalkan tugasnya kali ini.
Di saat yang bersamaan, Cha Min-kyu sedang menjalankan tugasnya di luar negeri. Kemudian, dia mendapatkan telepon dari Boksun melapor bahwa dia gagal melakukan tugasnya karena ada kesalahan teknis. Tapi Cha Min-kyu tidak mempercayainya. Dengan ini, Boksun melanggar aturan. Boksun mengajak negosiasi dengan memperpanjang kontraknya dengan MK Entertainment. Namun ada syarat yang harus dilaksanakan. Cha Min-kyu juga menyetujui kontrak tersebut asalkan durasi kontrak harus sesuai kehendak Cha Min-kyu. Keesokan harinya saat perjalanan pulang, Cha Min-kyu menelepon adiknya mengatakan bahwa Boksun gagal dalam tugasnya. Namun adiknya curiga bahwa Boksun sengaja gagal dalam tugasnya. Yang kemudian di dalam pesawat, Cha Min-kyu teringat masa lalunya dengan Boksun. Awal pertemuan Cha Min-kyu dengan Boksun mungkin sedikit mengejutkan. Karena pada saat itu Cha Min-kyu sedang melakukan tugasnya membunuh ayah dari Boksun. Namun Boksun tidak terkejut melihat ayahnya menderita kesakitan dan malah membantu Cha Min-kyu membunuh bapaknya sendiri. Kemudian scene pun berpindah ke masa kini. Cha Min-hee, yaitu adiknya bos MK Entertainment, tampak kesal karena kakaknya memilih untuk menutupi kegagalan Boksun. Namun, dia menemukan pelaku dari kasus pembunuhan ilegal yaitu Hye-seung. Cha Min-hee memanfaatkan fakta ini dan merekrut Hye-seung menjadi pembunuh bayaran kelas A tanpa persetujuan kakaknya. Yong-ji mendatangi rumah Boksun meminta pertanggungjawaban karena dia dikeluarkan oleh Cha Min-kyu. Boksun pun membawa Yong-ji ke cafe base camp untuk meminta penjelasan itu. Lalu datanglah Hye-seung dan geng-gengnya. Boksun terkejut karena Hye-seung tiba-tiba diangkat menjadi pembunuh bayaran tingkat A oleh MK Entertainment. Cha Min-hee menelepon Hye-seung untuk memberikan peluang kepada siapapun yang ingin bergabung dengan MK dengan syarat menghabisi nyawa Boksun. Perkelahian pun dimulai. Namun uniknya pada saat perkelahian ini, si anak magang ini malah membantu Boksun. Kemudian perkelahian pun beres. Boksun pun pulang, namun Cha Min-kyu mencegatnya dan mencekiknya. Padahal itu ulah adiknya sendiri yang menyulut api. Terjadilah cekcok namun lagi-lagi Boksun mengalah dan memilih untuk pulang. Pada saat pulang dengan bersimbah darah, putrinya mengkhawatirkan keadaan Boksun. Pada keesokan harinya, keadaan mulai memanas karena semua perusahaan tahu bahwa Boksun membunuh beberapa pembunuh bayaran itu. Boksun pun mendatangi kantor MK dan bertemu dengan si Cha Min-hee. Dan di sisi lain, para petinggi MK melakukan rapat besar-besaran untuk memastikan apa yang terjadi. Cha Min-kyu berusaha menutupi kesalahan adiknya dengan berbohong, namun para tinggi tidak mempercayainya sehingga terjadilah adu bacok. Cha Min-hyo pun ditinggalkan oleh para petinggi. Di scene lain, Boksun berhasil membunuh Cha Min-hee dan mengajak duel Cha Min-kyu. Sehari kemudian, Boksun dan Cha Min-kyu duel, dan perkelahian pun dimulai dengan agresif. Namun kali ini Cha Min-kyu tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri dan berakhir kalah. Namun pada saat perkelahian itu, Cha Min-kyu merekam kejadian itu dan mengirimkannya ke anaknya Boksun. Boksun yang melihat hal itu sangat cemas, anaknya akan kecewa dengannya. Namun apa yang dikhawatirkan Boksun tidak terjadi, malah anaknya sangat senang. Dan film pun berakhir ya. Film yang lumayan seru sekali ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa juga subscribe, gak subscribe juga gak apa-apa. See you next time.